Dengan dirilisnya Jurassic World Dominion, tentunya bakal memiliki dampak yang signifikan untuk franchise Jurassic itu sendiri. Pihak marketing dari Universal juga sudah berusaha nih meningkatkan daya tarik film Jurassic World Dominion dengan melakukan beberapa promosi iklan, termasuk salah satunya dengan menjadi bagian dari Olimpiade musim dingin tahun 2022 yang diadakan di Beijing, Cina, demi untuk merangkul penonton baru. Itu juga belum termasuk bagaimana pihak studio memilih tanggal perilisan supaya nggak bertabrakan dengan film-film yang sudah punya nama. Contohnya film-film Marvel. Nah, karena itu hari ini kita akan merangkum seluruh timeline Jurassic, mulai dari 5 film sebelum Dominion, termasuk juga beberapa bagian yang akan kita ambil dari short movie Battle at Big Rock, prolognya, dan juga Jurassic Park The Game tentunya. Nah, dengan hal itu, bagi kalian yang baru kepengen nonton film Jurassic World Dominion, gua harap akan sedikit paham nantinya dengan kejadian-kejadian penting di film Jurassic. The world needs him. Semuanya dimulai 65 juta tahun yang lalu, di mana seluruh dinosaurus masih hidup di muka bumi. Pada suatu hari terjadi pertarungan antara dua predator besar, buas dan juga mengerikan, yaitu T-Rex melawan Giganotosaurus. T-Rex kalah dalam pertarungan dengan Giganotosaurus. Nah, dari sana seekor nyamuk purba kemudian menghisap darah dari T-Rex. Tapi nggak lama setelah momen itu, kehidupan dinosaurus seketika itu juga menjadi punah setelah sebuah asteroid menghantam bumi dan mengakhiri dominasi dari dinosaurus. Kemudian waktu terus berlalu sampai di tahun 1525. Sebuah pulau bernama Isla Nublar pertama kali ditemukan oleh navigator asal Spanyol yang bernama Diego Fernandez. Isla Nublar dikenal sebagai Pulau Awan oleh para penduduk asli, yang merupakan sebuah pulau terpencil di lepas pantai Costa Rica. Panjangnya mencapai 8 mil dan lebar 3 mil pada titik terlebarnya dengan total 22 mil persegi. Kemudian tahun 1526, Kepulauan Muerte ditemukan. Kepulauan Muerte juga dikenal sebagai The Five Death atau 5 kematian, di mana Pulau Isla Nublar juga termasuk di dalamnya, yang berjarak 200 mil barat daya Costa Rica. Kemudian tahun 1928, John Hammond lahir di Edinburgh, Skotlandia. Tahun 1930, Sanjay Masrani lahir di Bombay, India. Sanjay Masrani adalah ayah dari Simon Masrani yang ada di film Jurassic World. Nah, Sanjay ini adalah yang menciptakan Masrani Global Corporation pada 16 Februari tahun 1973 melalui sebuah jaringan telekomunikasi yang bernama Mescom. 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 1945, lahirlah Benjamin Lockwood. Setelah itu 20 tahun berlalu, tepatnya tahun 1967, baru deh lahir anaknya Sanjay, yaitu Simon Masrani. 2 tahun kemudian, John Hammond membuka taman margasatwa pertamanya yang bernama Animal Kingdom di Nairobi, Kenya. Dengan bantuan Robert Malden yang merupakan pengawas di taman tersebut, mereka memulainya bersama-sama. Sampai kemudian Malden dipekerjakan kembali oleh Hammond juga sebagai pengawas di Taman Jurassic Park yang pertama. Kemudian tahun 1973, Sarah Harding lahir. Sarah adalah karakter yang muncul di film The Lost World. Nah, di tahun ini pula, tepatnya tanggal 16 Februari, Sanjay Masrani mendirikan perusahaan Masrani dengan menggunakan metode pengembangan Mescom, sebuah jaringan telekomunikasi yang berlokasi di Bombay, India. 1 tahun kemudian, baru deh Benjamin Lockwood dan John Hammond memulai hubungan pertemanan mereka. Tahun 1975, sebuah perusahaan bernama InGen didirikan di San Diego, California. Ini adalah perusahaan bioteknologi yang didirikan langsung oleh John Hammond. Perusahaan ini melakukan penelitian untuk menciptakan kembali hewan-hewan yang telah punah, dengan tujuan untuk mengkloning makhluk-makhluk tersebut dan kemudian mengekspos mereka di sebuah taman hiburan yang bernama Jurassic Park. Tahun 1978 lahirlah Jessica Harding, anak dari Sarah Harding. Nah, Jessica Harding sendiri muncul di dalam Jurassic Park The Game. Kemudian di tahun 1979, perusahaan Mescom mulai memanfaatkan komunikasi fiber optik ke dalam jaringan telekomunikasi mereka sendiri. Tahun 1980, Lex Murphy lahir, karakter bocil yang muncul di Jurassic Park yang pertama. Kemudian pada tahun 1981 sampai 1982, John Hammond mulai meletakkan pondasi dasar untuk Jurassic Park. Hammond mempekerjakan ilmuwan pertama untuk bekerja bersama dirinya. Dia bernama Dr. Laura Sorkin. Bersama-sama, mereka ingin membuktikan konsep dan sekaligus menunjukkan bahwa DNA yang telah punah dapat diekstraksi kembali dari nyamuk yang terperangkap di dalam getah pohon. Dan di tahun ini juga Pulau Isla Sorna disewakan oleh pemerintah Costa Rica
kepada perusahaan InGen dengan waktu sewa selama 99 tahun. Dari sana, InGen lalu membangun beberapa fasilitas untuk membuat dan memelihara dinosaurus sebelum nantinya dikirim ke Pulau Isla Nublar. Dari tahun 1982 sampai 84 baru deh mulai timbul perpecahan. Hal itu dikarenakan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Henry Wu. Dia datang dengan membawa proposal yang intinya Dr. Wu bisa membuat dinosaurus lahir lebih cepat dengan mengisi celah kosong menggunakan DNA katak. Yang tentu saja itu bertentangan dengan ide dari Dr. Sorkin untuk menciptakan seluruh genom hanya dari DNA dinosaurus. Dr. Wu akhirnya dipilih oleh InGen untuk menjadi ahli genetika utama daripada Sorkin karena metodenya lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih murah. Nah, sejak saat itu Dr. Laura mulai membenci Hammond, Dr. Wu, dan juga InGen. Kemudian di tahun 1983, John Hammond pernah memulai pembangunan Jurassic Park yang pertama di kota San Diego. Jurassic Park San Diego adalah kebun binatang masa depan. Sebenarnya ini adalah rencana awal John Hammond untuk Jurassic Park, sebuah taman yang lebih megah seperti di Taman Isla Nublar. Meskipun demikian, pada akhirnya prosesnya itu diambil alih oleh Peter Ludlow, dan akhirnya terbengkalai begitu aja. Di tahun ini pula, Tim Murphy juga lahir. 1 tahun kemudian, Lockwood berhasil menghidupkan hewan pertama non-dinosaurus menggunakan sel telur buatan. Di tahun ini pula, sebuah perusahaan teknologi bernama Tatsuo didirikan di Tokyo, Jepang. Tatsuo Teknologi adalah perusahaan manufaktur chipset dengan desain komputer dari Jepang yang kemudian diakuisisi oleh Masrani pada tahun 2011, di mana Masrani kini mulai berfokus pada penggunaan prosesor komputer generasi berikutnya. Kemudian di awal tahun 1985, lahirlah Karen Michel, kakak dari tokoh utama di film Jurassic World, yaitu Claire. Di pertengahan tahun sampai akhir tahun, proses pembuatan Jurassic Park San Diego kemudian dibatalkan. Dari sana, Hammond malah memutuskan untuk membangun Jurassic Park di Isla Nublar dan juga Isla Sorna. Dia kemudian menyewa pulau itu dari pemerintah. 1 tahun kemudian, InGen berhasil mengkloning dinosaurus pertama mereka di Isla Sorna, termasuk Velociraptor dan juga Triceratops. Dan di tahun ini pula lahirlah Claire Dearing. Kemudian di tahun 1988 lahirlah sosok Eric Kirby, dan di tahun ini pula dimulainya pembangunan Jurassic Park. Ditambah lagi dengan kelahiran Tyrannosaurus Rex yang dikenal dengan Rexy di Isla Sorna. Tahun 1989 Rexy direncanakan akan diangkut ke Isla Nublar dan ditempatkan di Jurassic Park. Tapi baru pada tahun 1990 Rexy akhirnya dipindahkan ke Isla Nublar bersama dengan dinosaurus dewasa pertama yang lain. Kemudian di tahun 1991 seiring dengan banyaknya kegagalan yang dialami oleh Dr. Henry Wu, dia kemudian memutuskan untuk menggunakan katak buluh biasa sebagai ganti dari katak panah beracun untuk membuat Velociraptor. Dia juga akan menggunakan katak bulu biasa itu dalam penciptaan dinosaurus yang lainnya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh Dr. Wu dan juga ilmuwan InGen yang lainnya, yaitu katak bulu serta amfibi lain yang digunakan dalam menciptakan dinosaurus memungkinkan mereka untuk mengubah jenis kelaminnya sendiri, sehingga makhluk-makhluk itu bisa bereproduksi sendiri. 1 tahun kemudian, Dr. Henry Wu menemukan sistem kecerdasan kolektif yang sangat tinggi dalam klon Velociraptor yang dia ciptakan. Dan di tahun ini pula, Sanjay Masrani, pendiri dari Masrani Global Corporation, meninggal dunia. Perusahaannya kemudian diambil alih oleh putranya, Simon Masrani. Tahun 1993, sebuah insiden terjadi di pembangkit listrik tenaga panas bumi di Isla Nublar. Nah, pembangkit listrik ini sendiri sering disinggung di beberapa kesempatan, antara lain di novel The Lost World. Begitu juga dengan di filmnya The Lost World, di mana pada waktu itu Peter Ludlow mengatakan kalau John Hammond menjalankan segala sesuatunya dengan memanfaatkan tenaga panas bumi, yang kemudian muncul juga di dalam video gamenya. Selama proses pembangunan Isla Nublar, seorang penjaga gerbang terbunuh oleh Velociraptor selama pemindahan ke kandangnya. Konstruksi itu sempat terhenti, akibatnya meninggalkan banyak struktur yang belum terselesaikan, sampai John Hammond kemudian menerima dukungan dari para investornya. John Hammond telah menghabiskan 357 juta dolar Amerika Serikat hanya untuk pengembangan fasilitas pengunjungnya saja, belum lagi biaya lain-lain. Kemudian masih di tahun 1993, di mana seseorang yang bernama Gennaro mengunjungi tambang yang bernama Mano de Hios dan bertemu dengan Juanito Rostagno. Nah, Gennaro ini harusnya bertemu dengan John Hammond, tapi karena ada urusan bersama dengan putrinya, John Hammond gak bisa datang menemui Gennaro. Kemudian pada tanggal 7 Juni, John Hammond bertemu dengan Dr. Alan Grant dan juga Ellie Sattler dengan tujuan mengundang mereka ke Jurassic Park. Esok harinya, pegawai InGen yang bernama Dennis Nedry bertemu secara rahasia dengan Dodson untuk mendiskusikan bagaimana caranya mencuri embrio dinosaurus milik InGen. Kemudian pada tanggal 11 Juni, badai mulai datang menyerang pulau.
Semua staf lalu dievakuasi untuk meninggalkan pulau menggunakan perahu. Gak lama berselang, Gennaro dan Dennis Nedry tewas dalam kejadian tersebut. Setelah itu, karakter yang ada di Jurassic Games sekaligus orang yang bekerja untuk Biosyn yang bernama Nima Cruz dan Miles Chadwick tiba di Isla Nublar. Mereka datang untuk mencari Dennis sekaligus mencari kaleng cukur tempat Dennis menyimpan embrio milik InGen. Where the hell is Nedry? We've got to get these embryos off the island. Pada saat yang bersamaan, Ian Malcolm, Hammond, Malden, dan Ellie berlindung ke bunker bawah tanah. Sementara itu, laboratorium Isla Nublar diserang oleh Rexy dan Velociraptor. Orang-orang yang selamat mencoba melarikan diri ke dalam terowongan. Pada malam harinya, para survivor itu mencapai fasilitas yang berada di pesisir pantai. Namun naas, Dr. Laura Sorkin dibunuh oleh Tylosaurus. Selama proses yang terjadi di Isla Nublar, seorang tentara bayaran yang bernama Billy Yoder yang dikirim untuk menyelamatkan para survivor terbunuh saat menyelamatkan kaleng cukur milik Dennis. Dan bukan cuma itu, beberapa waktu setelahnya, Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk mengebom pulau itu. Namun rencana pengeboman itu tidak pernah terjadi. So, pertanyaannya kemana kaleng cukur milik Dennis Nedry? Kemudian masih di tahun yang sama di bulan November, proses dekonstruksi Jurassic Park di Pulau Isla Nublar dimulai. Proses ini akan berlanjut hingga tahun 1994. Kemudian di tahun 1994, setidaknya ada satu dokumen InGen yang memberikan informasi mengenai kejadian tahun lalu. Dokumen itu mencatat beberapa hal, yaitu tentang adanya aktivitas tektonik. Kemudian dokumen itu juga mencatat kalau salah satu pot penyimpanan embrio dihancurkan, berikut dengan embrio yang juga terhanyut. Sementara sisa embrio lainnya masih terlalu panas karena proses sabotase. Sehingga hal itu menunjukkan kalau Pulau Isla Nublar tidak pernah menyisakan satupun embrio yang layak. Bukan cuma itu, akibat terjangan badai dahsyat sebelumnya membuat Isla Sorna harus melepaskan semua dinosaurus mereka ke alam liar untuk menjadi dewasa dengan sendirinya. Karena itu, gagasan untuk membangun kembali taman hiburan menjadi hilang. Karena apa yang dianggap Hammond sebagai tindakan Tuhan tidak pernah terjadi. Selama periode waktu yang sama, meskipun setelah melakukan evakuasi dan juga pelepasan dinosaurus, badai Clarissa datang lagi dan kini menghapus semuanya yang ada di Isla Sorna. Di bulan November, Dr. Henry Wu kembali ke Isla Nublar untuk membantu timnya dalam proses pendataan ulang hewan dan juga untuk menentukan bagaimana mereka berkembang biak nantinya. Kemudian pada tahun 1995, Dr. Henry Wu menulis sebuah buku yang berjudul The Next Step: An Evolution of God Concept, yang merinci ambisinya untuk menciptakan spesies yang baru, yaitu sebuah konsep evolusi selanjutnya. Kemungkinan dari konsep inilah cikal bakal Dr. Henry Wu menciptakan makhluk-makhluk yang mengerikan. Di tahun yang sama, Ian Malcolm sempat memberikan wawancara di publik tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1993, di mana hal itu melanggar perjanjian kerahasiaan dengan berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi di Isla Nublar. Akibatnya, Ian Malcolm kehilangan pekerjaannya di universitas tempat dia bekerja. Sampai-sampai publik juga menjadi yakin kalau si ahli matematika itu telah berbohong, dan bahwa InGen juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan apapun sebagai akibat dari program genetika mereka. Jurassic Park kemudian diberhentikan dan dianggap hanya sebagai sebuah dongeng belaka. Kemudian di awal tahun 1997, sebuah keluarga kaya asal Inggris terdampar di Pulau Isla Sorna. Seorang anak kecil yang bernama Katie terluka parah oleh sekelompok Compsognathus. Dalam 48 jam setelah serangan itu, Katie dibawa ke rumah sakit dan InGen memperoleh informasi kalau Katie terluka parah. Di tahun ini pula, Dr. Henry Wu berhasil menciptakan tanaman hibrida Caucasus wutansis. Nah, prestasi ini kemudian menarik perhatian media internasional dan memicu minat Mas Rani untuk mengakuisisi InGen, di mana pada saat ini John Hammond sudah sakit-sakitan. Di sini pula kemudian terjadi event The Lost World. John Hammond menelepon Malcolm untuk datang dan menemuinya. InGen juga mengadakan rapat dewan untuk menunjuk Ludlow sebagai CEO InGen yang baru. Meskipun pada akhirnya Ludlow harus mati dalam insiden di San Diego. Nah, John Hammond berbicara dengan Malcolm tentang sebuah ekspedisi. Dari sana, Malcolm kemudian memberitahu timnya bahwa mereka akan pergi 3 jam kemudian ke Isla Sorna, di mana 3 jam kemudian mereka tiba di Pulau Isla Sorna. Di akhir tahun 1997, sebuah undang-undang kemudian dibentuk untuk menjaga tentang yang namanya genetika. Undang-undang tersebut disahkan sebagai reaksi terhadap insiden San Diego, dibentuk oleh Komite Ilmu Pengetahuan Rumah Amerika Serikat, di mana undang-undang itu memberikan dinosaurus yang dibangkitkan kini mempunyai hak yang sama seperti spesies langka yang lainnya, sekaligus membatasi akses lebih lanjut ke pulau-pulau yang dimiliki oleh InGen. Dan bukan cuma itu, InGen kini juga dilarang untuk mengkloning flora atau fauna prasejarah lainnya. Nah, kalau di novelnya di tahun ini pula, John Hammond dituliskan telah meninggal karena dibunuh oleh sekelompok pro-Compsognathus.
setelah jatuh dari bukit dan menyebabkan pergelangan kakinya patah. 100 hari setelah Masrani Global membeli InGen, eksperimen rahasia dan ilegal dimulai di Isla Sorna dengan menciptakan beberapa spesies baru yang berlangsung selama 9 bulan. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap undang-undang yang dibentuk sebelumnya. Spesies baru tersebut antara lain Ankylosaurus, Ceratosaurus, Corythosaurus, dan juga Spinosaurus. Kemudian di tahun 1998, bocil yang bernama Charlie dilahirkan. Tahu nggak dia siapa? Ini loh si bayi lucu yang ada di film Jurassic Park yang ketiga. Kemudian di tahun ini juga InGen sepenuhnya berada di bawah kendali Masrani Global. Perencanaan untuk membuat Jurassic World kini juga dimulai. Next, di tahun 1999, Zack Mitchell dilahirkan. Dan setelah itu, Masrani Global kini memperoleh akses terbatas ke Pulau Isla Nublar dan juga Isla Sorna. Tapi di momen ini setidaknya ada satu Parasaurolophus yang berhasil dibuat dan dikendalikan oleh Simon Masrani. Dan bukan cuma itu, Spinosaurus juga dibiarkan secara ilegal di Isla Sorna. Di tahun 2000, sebuah perusahaan yang bernama Axis Boulder didirikan di Dubai oleh Masrani untuk membantu proses desain dan mekanik bagi Masrani. Kemudian di tanggal 25 Agustus di tahun yang sama, sebuah mesin penganalisa besi milik InGen menemukan jejak DNA dalam kerangka Mosasaurus yang baru aja ditemukan. Pada bulan Desember, Simon Masrani mempromosikan Dr. Henry Wu dalam jajaran perusahaan InGen dan rencananya akan dibawa ke dalam proyek Jurassic World. Kemudian di pertengahan tahun 2001, Ben Hildebrand dan juga Eric Kirby melakukan perjalanan ke Isla Sorna. Namun sial, sebuah insiden terjadi yang hanya menyisakan Eric yang masih hidup. Pada tanggal 18 Juli, event Jurassic Park yang ketiga dimulai. Sebuah misi penyelamatan dilakukan untuk mencari Eric. Udesky, MB, Nash, dan Chopper terbunuh. Di sana mereka juga bertemu dengan salah satu spesies dinosaurus yang dibesarkan secara ilegal, yaitu Spinosaurus. Sementara itu, Victor Hoskin kini disewa secara pribadi oleh Simon Masrani sebagai divisi keamanan InGen di sebuah lokasi di suatu tempat di Kanada. Pada tahun berikutnya, tim keamanan InGen tiba di Isla Nublar. Nah, Masrani juga mendirikan sebuah perusahaan kontraktor bernama Timac Construction di wilayah San Jose, Costa Rica, dengan tujuan membangun proyek mereka yaitu Jurassic World. Pada saat yang bersamaan, Simon berusaha untuk meredam ketakutan media tentang rencana pembangunan Taman Jurassic tersebut. Nah, pada tahun 2003, Dr. Henry Wu mengatakan kalau dia pernah meninggalkan sesuatu yang digambarkan sebagai kecelakaan di Isla Sorna. Di tahun yang sama ini juga, tepatnya pada tanggal 23 Februari, saat mencoba membuat dinosaurus berbulu, Dr. Henry Wu dan rekan-rekannya menemukan bahwa penyebab dinosaurus tidak berbulu adalah karena LL0. LL0 itu sendiri kayak non-fungsional varian gen yang disebabkan oleh mutasi genetik secara terus-menerus, serta penambahan DNA hewan yang lain, seperti katak, reptil, dan juga burung, yang malah memberikan sisik pada dinosaurus yang seharusnya berbulu. Kemudian masih di tahun yang sama, Medical Health didirikan di New York. Nah, seiring berjalannya waktu, pihak terkait merevisi undang-undang yang dibuat sebelumnya, dan menyatakan kepercayaannya pada proyek yang digembangkan oleh Masrani dan juga Jurassic World. Versi rancangan undang-undang yang dipermudah ini memungkinkan Masrani mengkloning lebih banyak dinosaurus dengan alasan kemajuan medis. Pada tahun 2004, Gray Mitchell dilahirkan. Di momen ini juga Claire dipekerjakan sebagai karyawan magang di Jurassic World bersama dengan para pekerja magang yang lainnya. Bersamaan dengan pembangunan Jurassic World yang kini telah selesai, dinosaurus dari Isla Sorna kemudian diangkut ke Isla Nublar. Pada tahun 2005, tepatnya tanggal 30 Mei, Jurassic World resmi dibuka. Taman itu berhasil mendapatkan 98.120 pengunjung di bulan pertama. Kemudian setelah pembukaan Jurassic World, Claire diangkat sebagai manajer senior untuk taman spesies dinosaurus yang lebih berbahaya. InGen Security juga mengembangkan teknologi drone dengan aerospace dynamic dan juga jaringan Meshcam. Meshcam juga meluncurkan sistem navigasi GPS bernama Centaurus dengan memanfaatkan 5 buah satelit. Pada tanggal 5 April tahun 2009, Scorpius Rex dibuat oleh InGen. Sementara itu, Massey Lockwood juga dibuat melalui cloning anaknya sendiri oleh Benjamin Lockwood. Kemudian pada tahun 2011, Masrani mengakuisisi perusahaan Tatsuo Teknologi. Pada tanggal 4 April tahun 2012, Simon Masrani memberikan Dr. Wu otoritas penuh untuk membuat spesies yang baru untuk memuaskan para investor. Dari sana, Dr. Wu kemudian memutuskan untuk membuat makhluk hybrid yang lain yang bernama Indominus Rex. InGen juga ingin melebarkan sayap dengan membangun fasilitasnya di Siberia, di mana sebuah proyek bernama Ibris memulai pengembangannya.
IBRIS adalah program untuk mempelajari kecerdasan Velociraptor, di mana Blue, Charlie, Delta, dan Echo juga kemudian dilahirkan. Tanggal 17 Mei 2013, Owen Grady menyarankan kepada Victor Hoskin untuk mempekerjakan temannya yang bernama Barry untuk membantu proyek IBRIS. Kemudian di tahun 2015, Simon Masrani mengumumkan makhluk barunya yaitu Indominus Rex di sosial medianya. Kemudian bulan Mei adalah waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan kandang untuk Indominus. Dan di bulan Juni adalah waktu yang direncanakan pula untuk kedatangan Indominus Rex ke dalam kandangnya. Di tahun ini pula, Zia Rodriguez menerima tawaran magang di Jurassic World bersama dengan Franklin Webb yang juga bergabung sebagai teknisi IT. Di bulan Desember, peristiwa Jurassic World dan juga Jurassic World Camp Cretaceous season yang pertama terjadi. Simon Masrani, Victor Hoskin, dan juga sebagian besar petugas serta beberapa pekerja taman termasuk pengunjung tewas ketika Indominus Rex keluar dari kandangnya. Nah, setelah insiden itu, Richard Weisner selaku CEO Masrani Global yang baru mengirimkan memo dan mendesak kepada investor dan menyatakan bahwa akan ada rapat dewan darurat. Dan di momen ini juga Jurassic World Apatosaurus terjadi, bersamaan dengan Jurassic World Camp Cretaceous season yang kedua. Kemudian di tahun 2016, tepatnya bulan Maret, pemerintah Amerika Serikat memulai penyelidikan perihal tuduhan pelanggaran terhadap Henry Wu, dan juga kemungkinan pelanggaran undang-undang oleh Masrani Global dan juga InGen. Akibatnya beberapa karyawan dari kedua perusahaan itu mengajukan bukti yang kemudian memberatkan perusahaan mereka sendiri setelah insiden di tahun 2015. Kemudian di akhir tahunnya, peristiwa Jurassic World Camp Cretaceous season yang ketiga juga baru dimulai. Satu grup khusus dikirimkan oleh Ellie Mills dalam misi untuk mengambil spesimen dari Indominus Rex, di mana dalam misi itu yang kemudian menyebabkan Mosasaurus lolos dari Laguna dan terlepas ke alam bebas. Tahun 2017 bulan Februari, sebuah lembaga vulkanologi Costa Rica menyatakan dalam sebuah laporan bahwa Gunung Sibo sebenarnya sudah lama tidak aktif, atau sekitar hampir 500 tahun lamanya, tapi sekarang tiba-tiba mendadak aktif kembali. Nah, di bulan Maret, Claire mendirikan sebuah kelompok untuk melindungi dinosaurus. Di bulan September, Gunung Sibo kini dikonfirmasi sebagai gunung berapi aktif. Bersamaan dengan kejadian peristiwa Jurassic World Aftermath, kemudian sebuah kejadian terjadi di awal tahun 2018, di mana Metriacanthosaurus dan juga Edmontosaurus dinyatakan punah kembali di Isla Nublar dengan penyebab yang tidak diketahui. Dan bukan cuma itu, banyak dari jenis dinosaurus lain yang juga menjadi sasaran kekejaman di Isla Nublar dengan penyebab yang tidak diketahui. Kemudian pada bulan Maret di tahun yang sama, Dr. Henry Wu dinyatakan bersalah atas pelanggaran bioethical. Tanggal 10 September, kelompok perlindungan dinosaurus melakukan demo di Capitol Hill sebagai protes atas kegagalan pemerintah Amerika Serikat untuk bertindak terkait ancaman terhadap dinosaurus di Isla Nublar oleh erupsi Gunung Sibo. Antara tanggal 20 Juni sampai bulan Agustus, Gunung Sibo meletus yang terjadi bersamaan dengan dimulainya peristiwa Jurassic World Fallen Kingdom. Dalam event Fallen Kingdom sendiri terjadi beberapa momen penting. Di antaranya dinosaurus yang berhasil diselamatkan tiba di kediaman Lockwood. Benjamin Lockwood juga terbunuh. Massey Lockwood membebaskan semua dinosaurus dan sekarang makhluk-makhluk itu lepas entah kemana. Ellie Mills, Ken Whitley, Gunnar Eversole, dan juga beberapa juru lelang dan tentara bayaran terbunuh dalam kejadian itu. Selain itu, para tentara bayaran melakukan perjalanan menggunakan pesawat kargo dengan semua embrio dinosaurus termasuk Baryonyx. Di momen ini juga terjadi peristiwa komik A Rising Tide, di mana Mosasaurus yang melarikan diri memakan seorang peselancar dan juga menyerang peselancar yang lainnya. Terjadi juga peristiwa Dinosaur Crossing, di mana Ankylosaurus dan Triceratops terlibat dalam sebuah pertempuran di jalan raya. Dan bukan cuma itu, sebuah peristiwa juga terjadi, di mana T-Rex yang melarikan diri masuk ke kebun binatang dan berselisih dengan singa. Dan ini adalah waktu di mana kepunahan manusia baru dimulai. Kemudian berlanjut ke tahun 2019, tepatnya tanggal 10 Maret, di mana ada seorang pengemudi yang mengalami kecelakaan, yang disebabkan oleh seekor Stegosaurus. Di bulan Desember terjadi kelahiran Nasutoceratops, yaitu peristiwa Battle at Big Rock, bersamaan dengan peristiwa Dinosaur Territory. Setelah dua peristiwa tadi, seorang reporter yang bernama Rebecca melaporkan peristiwa di Taman Nasional Big Rock, di mana seekor Allosaurus yang sama kemudian muncul dan menyerang kru berita setelah dia menyelesaikan laporannya. Dan itu semua terjadi di timeline Jurassic. Untuk tahun 2020 sampai 2022 tentunya ada di film Jurassic World Dominion yang akan datang. Dan pastinya menarik banget nih untuk kita tonton. Entah itu di bioskop atau santai-santai di rumah. Ya sama-sama seru lah. Kalau gue sih di bioskop kali ya. Ada yang mau ikut? Nomor kita. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Through what it takes, I ain't making mistakes.